saudara-saudara, kita bertemu kembali pada minggu hari ini. Saya berharap saudara-saudara ada di dalam keadaan sukacita, di dalam kasih Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita, yang dapat meneguhkan hati kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang kekal, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih setia Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan tangan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terbukti sampai hari ini, dalam keadaan dan situasi yang kami alami, Tuhan, kami masih ada sebagaimana yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu ya Bapa, hari ini ketika kami berkumpul bersama-sama, sekalipun kami berbeda tempat oleh karena situasi ini, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu bukalah hati dan pikiran kami. Kuasa Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bukan saja kami mengerti, tetapi firman-Mu kami simpan di dalam hati, lalu kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hati dan bibir hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga bukan kehendak hamba-Mu, tetapi kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, kita akan membacanya ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membacakan bagi saudara. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, lalu melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita sudah memasuki minggu pertama sesudah Trinitatis di dalam tahun gereja. Dan sebagaimana saudara semua ketahui, kita masih ada dalam masa COVID-19. Dan kita sedang menuju kepada satu era yang kita sebut sebagai new normal. Keadaan yang akan baru yang segera kita masuki seiring dengan menurunnya pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, sekalipun masih harus beribadah di rumah dan aktivitas kita, aktivitas sosial kita, pekerjaan kita masih sangat terbatas. Namun kiranya kita tidak patah semangat, kita tetap bersukacita. Dan di dalam semuanya itu adalah kita tidak pernah menjadi lupa dengan apa yang menjadi tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Tugas panggilan kita adalah menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Sehingga orang lain pun diselamatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bagaimana dalam masa COVID-19 ini? Mari kita merenung sejenak. Apakah kita masih setia
untuk menjadi saksi Kristus? Apakah kita masih setia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita masih setia untuk menyampaikan kabar baik itu? Kabar Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan berbagai macam cara yang diizinkan oleh Tuhan. Atau sebenarnya dalam masa COVID ini karena situasinya sulit, lalu kita lebih fokus kepada bagaimana kita mengatasi situasi dan keadaan kita terutama secara ekonomi berkaitan dengan COVID-19 ini. Kita lebih fokus ke situ daripada kita tetap eksis melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu memberitakan kabar baik. Sesungguhnya saudara-saudara, tidak ada alasan apapun bagi kita, baik keadaannya, buruk keadaannya, apapun situasi yang kita alami, tugas dan panggilan itu tidak pernah ditarik di dalam kehidupan kita. Tugas dan panggilan untuk memberitakan kabar baik itu harus kita lakukan. Mari sedikit kita belajar. Sebelum nats yang kita baca hari ini, ada beberapa catatan-catatan mengenai apa yang dilakukan oleh para rasul dalam situasi-situasi dan keadaan mereka. Untuk mengatakan bahwa situasi dan keadaan itu tidak mengurangi, tidak membatasi kita atau tidak menarik tugas itu dari kehidupan kita untuk mengabaikan tugas itu, yaitu memberitakan kabar baik itu. Jadi ketika para rasul pada hari Pentakosta menerima kuasa Roh Kudus, kuasa yang sama yang juga kita sudah terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segera setelah itu Petrus berdiri dan berkhotbah. Pada hari itu, katanya 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. 3.000 orang bertobat dari segala dosa mereka. Apa situasinya pada saat itu? Situasinya adalah pada saat itu ada hari raya yang besar di mana orang berkumpul. Tetapi jangan lupa, secara psikologi barangkali Petrus dan juga rasul-rasul yang lain masih mengingat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan seterusnya. Dalam arti sebagai manusia, mereka masih merasakan trauma dan kegentaran mereka oleh karena situasi itu. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka segera bangkit. Mereka dituntun oleh Roh Kudus di dalam situasi itu, memanfaatkan situasi dan keadaan itu. Dan Petrus menyampaikan khotbahnya. Apa isi khotbahnya? Juga dapat kita ketahui bahwa Yesus orang Nazaret itu telah bangkit dan hidup kekal. Itu inti. Nah, pada saat yang lain dan situasi yang lain, Petrus ketika berhadapan dengan para mahkamah agama, para pemimpin-pemimpin agama, sekalipun mereka dikecam, sekalipun mereka dilarang, sekalipun mereka diancam untuk tidak memberitakan kabar baik itu, mereka tidak pernah mundur. Justru dengan situasi itu, saat mereka berjumpa dengan para pemimpin itu, disitulah kesempatan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik itu. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah situasi dan keadaan kita lalu menghambat, lalu mengurangi, lalu kita tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita, memberitakan kabar baik? Kabar bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian untuk kehidupan. Ada banyak cerita yang lain berbicara tentang situasi, keadaan di mana mereka tetap memberitakan Injil. Satu saat yang lain, para rasul yang lain, misalnya Rasul Paulus ketika ada di penjara, dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang terkurung, bahkan tidak memiliki kebebasan. Ya, barangkali sama dengan kita, walaupun dalam situasi COVID-19 yang berbeda dengan situasi itu, tetapi ada keterbatasan. Tetapi pada saat itulah justru dipakai oleh Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Situasi tidak pernah
membatasi kita. Situasi tidak pernah mengurangi, situasi tidak pernah membatalkan kita untuk memberitakan kabar baik. Kenapa demikian, saudara? Yang pertama, memberitakan kabar baik adalah tugas yang harus dan terus dilakukan. Bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 28, Injil yang sangat terkenal, tugas yang sangat terkenal yang disebut sebagai amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah dan baptislah mereka. Itu dikatakan sebagai amanat agung. Itu dikatakan sebagai perintah yang agung yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Jadi memberitakan kabar baik adalah tugas yang terus menerus harus dilakukan, baik atau buruk situasinya. Ayat minggu kita juga menegaskan kembali akan hal itu. Mari kita baca kembali. Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Konteks dari ayat ini adalah juga berkaitan dengan perintah dari Tuhan Yesus kepada murid-murid supaya mereka pergi memberitakan Injil. Dan ketika mereka kembali, Tuhan Yesus mengatakan ayat itu. Orang yang mendengarkan mereka adalah mendengarkan Tuhan Yesus. Dengan kata yang lain, orang yang percaya kepada mereka juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mengutus mereka. Menarik apa yang pernah dikatakan oleh seorang pendeta, Rick Warren, dalam sebuah bukunya yang mengatakan, satu tugas yang hanya bisa kita kerjakan sebagai orang percaya selama masih di dunia ini adalah memberitakan kabar baik. Tugas yang lain itu akan tetap kita bawa, itu akan tetap kita lanjutkan, tetapi memberitakan kabar baik hanya kita lakukan ketika kita diberikan waktu dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, ayat-ayat ini menjadi dasar kepada kita. Ayat-ayat ini menjadi peneguhan kepada kita. Bagaimana kita harus melakukan hal itu di dalam kehidupan kita. Mungkin lebih dalam lagi kita mengatakan, tidak ada gerak pembicaraan kita, pikiran kita, tindakan kita yang tidak memberitakan Injil. Seluruh kehidupan kita seharusnya menjadi pemberitaan kabar baik. Sehingga orang mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca nats kita hari ini, di sana diceritakan bagaimana orang-orang yang baru percaya itu, mereka berkumpul, dan LI menyebut di situ sebagai cara hidup jemaat, dan ayat yang sebelumnya mengatakan cara hidup jemaat yang mula-mula. Jadi mereka sehati, mereka sepikir, mereka saling menolong. Seluruh kehidupan, seluruh segi kehidupan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya. Bahwa dengan demikian mereka mau menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan mereka. Saya percaya juga saudara-saudara, ketika kita hidup baik, ketika kita berkata-kata dengan baik, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika kita memberitakannya kepada orang yang belum percaya, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita dan di dalam hati orang yang mendengarnya, maka firman Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja, dan orang itu boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mengerti akan kabar baik yang sesungguhnya mereka sangat perlukan di dalam kehidupan mereka. Jadi, memberitakan kabar baik adalah tugas yang utama yang harus kita kerjakan. Dan sekalipun hari ini kita menghadapi satu situasi yang sulit, satu situasi yang membatasi oleh karena COVID-19 ini, itu tidak akan menyurutkan, itu tidak akan membatasi kita untuk memberitakan kabar baik. Saudara-saudara, hari-hari ini kalau kita memperhatikan media sosial, kalau kita memperhatikan jaringan-jaringan di mana kita dapat mengikuti berbagai pembelajaran, berbagai pertemuan-pertemuan yang memakai
aplikasi-aplikasi yang ada di di media sosial. Wah, luar biasa, saudara. Pertemuan-pertemuan begitu begitu intens dilakukan. Begitu banyak. Kalau saudara mau mengikuti semuanya itu. Nah, ketika situasi kita dibatasi oleh COVID-19, kita tidak dapat keluar. Kita tidak dapat berinteraksi, kita tidak dapat bersentuhan, kita tidak dapat berdekatan. Tetapi justru pada saat yang sama, Roh Kudus memberikan kepada kita jalan bahwa dengan gadget kita, dengan teknologi yang kita miliki, sekarang kita dapat bertemu, berjumpa dengan orang lain, sekalipun tidak harus berdekatan. Tidak harus berdekatan. Kita dapat mengatakan kebenaran firman Tuhan, kita dapat memberitakan kabar baik kepada orang lain melalui gadget kita. Kita dapat belajar juga tentang kebenaran firman Tuhan melalui gadget kita. Dan kita dapat berbicara secara pribadi kepada orang lain tanpa harus takut, tanpa harus risau dengan hal-hal yang lain. Bahkan, kalau boleh kita katakan, ruang dan waktu ketika kita mengabarkan Injil di dalam situasi ini dengan gadget kita tidak dibatasi lagi. Itu yang pertama. Jadi memberitakan kabar baik adalah tugas yang harus kita lakukan. Dan situasi keadaan tidak akan membatasi kita. Lalu yang kedua, ayat yang ke-33 mengatakan begini. Saya akan baca bagi saudara-saudara. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, walaupun begitu intens, tetapi ada banyak hal juga yang perlu kita perhatikan dalam kita memberitakan kabar baik ini. Berkaitan dengan konten, berkaitan dengan isi, berkaitan dengan apa yang harus kita beritakan. Di situ ayat 33 dikatakan bahwa dengan kuasa yang besar para rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang harus kita beritakan? Saudara, yang kita harus beritakan bukan diri kita, bukan kehebatan kita, bukan kehebatan gereja kita, bukan kehebatan organisasi kita, bukan perbuatan baik kita, bukan. Tetapi yang kita beritakan adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri telah turun ke tengah-tengah dunia ini. Mau menderita bagi kita, orang-orang yang berdosa. Dan mati bagi kita. Namun pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Untuk menebus segala dosa kita. Itulah beritanya. Dan berita itulah yang harus kita sampaikan. Saya percaya kalau kita tetap konsisten, kalau kita tetap fokus di dalam berita kita, di dalam memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, bukan tentang diri kita, bukan juga tentang kehebatan organisasi kita, maka orang akan mendengarkan. Tetapi realitasnya ada begitu banyak ketika orang mengatakan memberitakan kabar baik, yang diberitakan justru bukan Tuhan Yesus lagi. Tetapi yang diberitakan adalah diri mereka sendiri, kehebatan mereka. Tapi hari ini kita diteguhkan kembali, hari ini kita diingatkan kembali. Yang kita mau beritakan sama seperti Petrus, yang mau kita beritakan sama seperti Rasul Paulus, yang kita mau beritakan sama seperti Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menyelamatkan kehidupan kita. Dua hal itu saudara-saudara yang boleh menjadi renungan kita. Dua hal itu yang boleh mengingatkan kita kembali. Saya ingin mengakhiri dengan mengatakan yang pertama. Masa COVID-19, situasi sulit yang kita hadapi, situasi yang terbatas yang kita hadapi, tidak akan membatasi kita untuk tetap memberitakan kabar baik. Karena itu adalah tugas dan panggilan kita yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, apa yang kita beritakan bukan diri kita, bukan kehebatan kita. Tetapi yang kita beritakan adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang telah mati bagi kita, yang menebus dosa kita di atas kayu salib, namun yang pada hari ketiga telah bangkit dan hidup kekal.
Mari kita tetap beritakan kabar baik di tengah-tengah kehidupan kita. Karena sesungguhnya dengan memberitakan kabar baik, kita mengasihi dunia ini. Kita mengasihi saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap sehat, tetap kuat, dan penuh sukacita saudara-saudara di dalam masa-masa ini. Mari kita akan segera masuki era yang baru, apa yang kita sebut sebagai new normal. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker kemanapun kita pergi untuk membatasi penyebaran virus corona, rajin cuci tangan, lalu yang kedua tetap jaga jarak, jauhi kerumunan. Dengan demikian kita dapat mengakhiri situasi dan keadaan virus corona ini, lalu kita akan memasuki kehidupan yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.